بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا بعنوان باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. هذه الترجمة أيها الإخوة الكرام عقدها رحمه الله لبيان خطورة إيذاء الناس، ولا سيما إيذاء أهل الصلاح أو إيذاء الضعيف والفقير واليتيم ونحو ذلك، فإن هؤلاء لضعفهم وفقرهم ويتمهم ونحو ذلك ربما يتسلط عليهم بعض الأشرار أو بعض من لا يتأملون في عواقب الأمور، فجاء التحذير من ذلك لخطورة هذا الأمر، لأن اليتيم والضعيف والمسكين يلاطف حتى إذا لم يساعد يدفع بالتي أحسن وبالكلمة الطيبة دون نهر أو زجر أو دفع أو إيذاء له. أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذه الآية في التحذير من إيذاء أهل الإيمان سواء بالقول أو الفعل، لأن الإيذاء تارة يكون بالقول وتارة يكون بالفعل وتارة يكون بهما معا. فجاءت هذه الآية الكريمة محذرة من إيذاء المؤمنين وإيذاء المؤمنات بغير ما اكتسبوا، بغير ما اكتسبوا أي بغير جرم استحقوا عليه أن يعاقبوا أو أن يقام عليهم حد أو نحو ذلك. ويدخل في هذه الترجمة الحديث الذي مر معنا في لقائنا السابق، وهو حديث من عادى لي وليا فقد آذنته في الحرب. ولهذا يقول النووي رحمه الله: وأما الأحاديث فكثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومنها حديث سعد بن أبي وقاص السابق في باب ملاطفة اليتيم وقوله: يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. وأورد أيضا رحمه الله قول الله سبحانه وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وهذا فيه الدعوة إلى ملاطفة اليمين وعدم زجر السائل، وإنما يعاملون بالحسنى إن تمكن الإنسان من مساعدتهم ومعاونتهم، وإلا قابلهم باللطف والكلمة الطيبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga tercurahkan kepada keluarga beliau dan seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab yang baru, bab yang nomor 48, Babut Tahdzir min Idza'is Shalihin wa Dha'afati wal Masakin. Bab tentang peringatan, ya, peringatan jangan sampai mengganggu orang-orang yang saleh, demikian juga orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ini dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan tentang bahayanya mengganggu manusia secara umum, terutama mengganggu orang-orang yang saleh, menyakiti orang-orang yang saleh, dan juga menyakiti orang-orang yang lemah, seperti orang-orang yang fakir, yang miskin, anak yatim, ya, dan yang lainnya, orang-orang lemah yang lainnya. Kenapa? Karena bisa jadi karena kelemahan mereka, akhirnya mereka dikuasai dan dizalimi oleh orang-orang yang buruk. Orang-orang jahat pun mengganggu mereka, dengan mudah mengganggu mereka. Kenapa? Mereka tidak punya kemampuan untuk membela karena mereka lemah. Oleh karenanya syariat, ya, mengajarkan kepada kita
Jika kita bertemu dengan orang-orang lemah seperti orang yatim, orang fakir, orang miskin yang minta-minta, maka jika kita tidak bisa membantu mereka, maka hendaknya kita bersikap lemah lembut terhadap mereka dengan perkataan yang baik terhadap mereka kalau kita tidak bisa membantu mereka. Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Ya, artinya, dan orang-orang yang mengganggu kaum mukminin dan mengganggu dan menyakiti kaum mukminat tanpa perbuatan yang mereka lakukan, ya. Faqad ihtamalu, maka sungguh para pengganggu tersebut telah memikul kedustaan dan dosa yang jelas, dosa yang nyata. Ayat ini, ya, ada peringatan keras terhadap orang-orang yang mengganggu ahlul iman, baik kaum mukminin maupun kaum mukminat. Mengganggu mereka dengan perkataan maupun dengan sikap, dengan perbuatan. Karena kita tahu bahwasanya sikap mengganggu itu menyakiti kaum mukminin bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan. Ya, bisa menyakiti dengan perbuatan, bahkan bisa juga dengan perkataan. Padahal mereka tidak melakukan, ya, orang kaum mukminin tersebut tidak melakukan suatu kesalahan, tidak melakukan suatu bentuk kriminal sehingga mereka harus diganggu, disakiti, ya. Oleh karenanya barang siapa yang menyakiti mereka dengan perkataan maupun perbuatan, maka sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Mereka telah memikul kedustaan dan dosa yang nyata. Dan masuk dalam bab ini yaitu hadis-hadis yang berkaitan tentang mengganggu orang-orang yang saleh, larangan mengganggu orang-orang yang saleh. Seperti hadis yang telah kita bahas pada pertemuan kemarin, yaitu hadisul wali, ya. Ya, di sini juga dijelaskan bahwasanya tidak boleh seorang mengganggu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, wa ammal ahaditsu fakatsiratun minha. Adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan mengganggu, menyakiti kaum mukminin, maka banyak di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, pada bab yang lalu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang mengganggu, memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Di antaranya juga hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu yang telah lalu dalam bab mulatafatil yatim, yaitu bersikap lemah lembut terhadap anak yatim, di mana Nabi dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Bakar, kalau seandainya engkau membuat mereka marah, maka sungguhnya engkau telah membuat marah Rabbmu." Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan ayat yang lain, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar." Adapun anak yatim maka jangan kau marah, jangan kau bentak. Demikian juga orang peminta-minta, jangan kau bentak dia, ya. Di sini ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, ajakan dari Allah kepada kita untuk bersikap lemah lembut terhadap anak yatim. Demikian juga terhadap orang-orang miskin, orang yang minta-minta. Kalau kita bisa membantu mereka dengan harta kita, dengan bantuan kita, maka alhamdulillah. Namun jika kita tidak bisa membantu mereka, maka janganlah kita balas mereka dengan sikap yang kasar, dengan sikap yang keras, dengan bentakan, dengan marahan. Tetapi kita mensikapi mereka dengan sikap yang lemah lembut.